Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Hans dalam pembelajaran matematika. Cek it out. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, sehat ya? Oke adik-adik. Oke, seperti yang Kak Rifa sampaikan tadi ya, sebelumnya ada kata pepatah yang selalu saya sampaikan bahwa sebelum kita mulai pembelajaran ada kata pepatah tak kenal maka tak sayang gitu ya. Tentunya adik-adik pengen kenal gitu ya, siapa sih yang mengajar kalian pada hari ini. Oke adik-adik, sebelum itu marilah perkenalkan dulu ya. Perkenalkan dulu kakak yang akan mengajar kalian pada hari ini gitu ya. Nah, untuk nama lengkapnya adalah Hans ya. Sorry. Nama lengkap saya adalah ini Mustafa Hanan. Gelarnya adalah Sarjana Pendidikan SPD ya. SPD ini kalau ini bisa disebut juga sarjana penuh derita gitu ya. Deritanya adalah mengajari anak-anak gitu ya, anak-anak untuk menjadi orang-orang sukses. Oke. Nah, tapi adik-adik kalau ketemu kakak di jalan ya, nggak usah panggil bapak ya, karena umur kita tidak terlalu jauh beda. Kalau adik-adik umurnya 13 tahun, saya baru 17 tahun ya. Ya, jadi cukup panggil kakak saja. Nama keren saja adalah Kakak Hans gitu ya. Bisa lihat video saya di sana, atau kalau mau lihat foto saya, ini adalah foto terganteng yang saya punya gitu ya. Ya silahkan di sini gitu ya, disimpan gitu ya. Nah adik-adik, untuk menghubungi saya, adik-adik bisa ke nomor WA saya, oke? Atau bisa ke Instagram saya. Nanti silahkan di follow gitu ya, biar follower saya banyak gitu kan. Terus kalau mau ngirim email, ini email saya. Kalau alamat saya kerjanya adalah di Primagama Mangkunegara ya, di Kenten. Nah, untuk keseharian saya adalah seorang trainer ya. Jadi adik-adik, saya adalah seorang trainer di tingkat Kota Palembang. Bahkan saya adalah trainer untuk tingkat nasional ya, tidak hanya di Kota Palembang saja. Saya adalah seorang trainer matematika. Saya pengajar matematika, tetapi yang saya ajarkan adalah bagaimana matematika satu soal 1 menit. Artinya nanti kalau ada adik kelas 9 menghadapi ujian nasional, 40 soal itu akan dikerjakan dalam waktu 40 menit ya. Terus yang kedua, kakak juga pengajar makhluk yang namanya IPA gitu ya. Pengajar IPA. Di IPA itu ada 2 makhluk astral. Yang pertama namanya fisika, yang kedua adalah biologi. Nah, kakak adalah pengajar fisika ya, tetapi konsepnya adalah fisika tanpa rumus. Bagaimana menyelesaikan soal fisika tanpa rumus fisika, tetapi menggunakan konsep fisika. Nanti kalau adik-adik naik lagi ke jenjang berikutnya, jenjang SMA, maka akan ketemu makhluk astral berikutnya ya, yang disebut dengan kimia. Ini sedang membayang-bayangi kalian gitu ya. SMA kalian akan ketemu beliau gitu. Nah, kalau di kimia saya juga pengajar kimia tanpa rumus. Untuk jenjang yang lebih tinggi lagi, mau masuk kuliah ya, nanti kalau kuliah itu ada nama astral lagi, namanya PTN, Perguruan Tinggi Negeri ya. Maka kakak adalah pengajar TPS, tes potensi skolastik ya, tetapi dengan semudah mengeja A, B, atau C. Jadi semudah kita mengeja. Oke adik-adik, itu sekilas perkenalan. Jadi jangan dipanggil kakak Primagama gitu ya. Apalagi jangan panggil woi woi. Itu nggak boleh ya. Masa panggilnya woi woi gitu ya. Maka panggilnya adalah Kak Hans. Oke. Nah, Ya, Pak. jangan Pak dong, Kak. Ya. Oke. Nah, adik-adik, kita mulai dari yang pertama. Saya yakin guru kalian sudah ngajari kalian dengan sangat baik sekali tentang pola bilangan. Oke, kakak mau tes dulu. Pola bilangan ada berapa sebelum kita masuk materi hari ini? Yuk. Pola bilangan ada berapa? Yang jawab dapat hadiah dari saya nanti. Hadiahnya naik haji bila mampu. Oke. Ya, nih. Pola bilangan ada berapa? Yang pertama, ada yang namanya, ayo anak kelas 8. Oke, pada diem nih. Oke, kakak mulai deh, mulai sedikit. Ada yang namanya pola bilangan
Ganjil. Oke. Satu sudah kakak mulai nih. Yang kedua apa? Pola bilangan. Oke, genap. Oke, sip, lanjut. Yang ketiga, pola bilangan. Bilangan apa? Ayo. Dijawab Adik. Ayo. Malu temen aku nih. Jangan malu-malu, kalian di rumah kita nggak tahu kalian sedang apa gitu ya. Jadi kalau adik mau sambil seruput kopi pun nggak apa-apa gitu ya. Yuk, pola bilangan. Segitiga. Oke, segitiga. Oke. Yang keempat, pola bilangan. Apa lagi? Segi. Oke, lanjut. Yang keempat, pola bilangan Persegi panjang. Oke, persegi panjang. Nah, ini yang jawab nih saya doakan jadi ranking 1 ya. Oke. Nah, amin. Oke. Yang berikutnya, pola bilangan. Pola bilangan apa yang berikutnya? Ada satu lagi. Namanya Fibonacci. Nah, ada satu lagi. Artinya pada saat kita sudah belajar pola bilangan seperti ini gitu ya, maka ada satu lagi pola bilangannya. Yang terakhir adalah jumlah suku n pertama gitu ya. Atau nama kerennya adalah pola barisan aritmatika ya. Nah, ini adik-adik yang akan kalian pelajari nanti. Kita akan lebih banyak belajar tentang ini. Karena yang 6 pola di atas ya, 6 pola di atas ini sudah diajarkan oleh guru kalian di sekolah. Sehingga hari ini kita lebih banyak belajar tentang pola barisan aritmatika. Oke ya, siap untuk belajar? Siap untuk belajar? Oke. Mana suaranya ini? Silakan hidupkan mic-nya ya, hidupkan mic-nya nanti. Adik-adik silakan hidup mic-nya. Kalau bagi yang pengen bertanya silakan bertanya gitu ya. Dan agar kita semangat hari ini ya, silakan buka di kolom chatnya ya. Kolom chatnya tuliskan nama kalian, kalian berasal dari kelas berapa, dan tuliskan kata-kata semangat ya. Buat contoh Kak Rival. Jadi misalkan namanya Hans ya, kelasnya kelas Primagama, terus katakan dengan semangat ya, atau diakhiri dengan kata semangat. Biar apa? Biar adik-adik tambah semangat untuk belajar hari ini. Oke ya. Ya, jangan malu-malu nih. Silakan hidupkan videonya karena di sini ada Ibu Barkah yang sedang mengontrol kalian gitu ya, sudah lihat kalian. Sehingga hidupkan videonya, jawab dengan aktif. Siapa tahu nanti Ibu Barkah akan rekomendasi ke wali kelasnya untuk jadi ranking 1 ya. Oke. Nah, lanjut ya. Kita lanjutin. Nah, yang pertama itu adalah pola bilangan ganjil. Oke. Yang pertama pola bilangan ganjil. Oke. Adik-adik tahu bilangan ganjil berapa saja? Berapa bilangan ganjil berapa saja? Banyak. Mulai dari angka berapa? Mulai dari angka? 1 ya. 1 terus? Terus? 3 terus? 5 terus? 7 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau adik-adik mau terusin sampai ampera ini ya, sampai ke ampera ini nggak selesai gitu ya. Mau terusin 9, 11 terus aja sampai ampera nggak selesai ya. Nah, ini namanya bilangan ganjil ya. Bilangan ganjil dimulai dengan angka 1, terus ditambah 2, tambah 2, tambah 2, dan seterusnya. Tambah aja 2, 2 dan seterusnya ya, sampai dengan ampera sana gitu ya. Oke. Gimana? Oke.
Nah, kalau sudah sampai seperti ini, adik-adik tentunya sudah diajarkan oleh gurunya ya. Saya hanya mengulang saja kalau ini. UN, suku ke N, apa rumusnya? Hmm? Mana? Oke, Mas Rifa, screen saya ada? Ada. Bisa tarik ya. Bantu saya. Oke, adik-adik screen saya kelihatan? Ya. Oke. Nah, UN, apa rumus UN? Ada yang tahu kah? UN sama dengan? Ayo. A. Tambah. A tambah. Oke. UN sama dengan A tambah N-1 N-1 kali B. B. Oke. Ya. Nah, ternyata ini sudah masuk ke barisan aritmatika ya, kalian sudah ininya ya. Kalau untuk rumus bilangan ganjil harusnya ada rumus khususnya gitu ya. Ada rumus khususnya. Ini benar. Ini yang dijawab oleh adik tadi ya. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Ini benar. Ini untuk nanti ke barisan aritmatika ya. Tapi kita belum masuk sana. Ya, kita belum masuk sana. Kita masih di bilangan ganjil. Yuk, pola bilangan ganjil berarti UN sama dengan 2N kurang 1 ya. Oke. Ini kan untuk pola bilangan ganjil. Udah belajar belum nih? Sudah, oke. Nah, jadi kalau pola bilangan ganjil adalah UN sama dengan 2N-1. Oke. Nah, kalau dia seperti ini, artinya apa? Kalau seandainya ditanyakan berapakah dari soal yang di atas, berapakah U20? Nggak mungkin kita mau nulis di sini sampai ke 20, nggak mungkin. Kenapa? Panjang banget. Ya. Sehingga cara yang bisa kita lakukan U1, U2, U3, U4 namanya ya. Nah, ini U4-nya sama dengan 7. Kalau tanya U20 tinggal masukin aja rumusnya. Berarti 2 N-nya, kita lihat N-nya. Ini N-nya ya. Ini N-nya. Berarti N itu adalah yang ditanya. Sama dengan berarti 2 kali 20 kurang dengan 1. Oke. Berapa nih? 2 kali 20 40 kurang 1 benar 39 ya. Paham ya? Nah, ini untuk pola bilangan ganjil. Saya hanya mengulang saja. Nanti kita lebih banyak ke barisan aritmatika. Terus yang kedua ada yang namanya pola bilangan genap. Yuk. Pola bilangan genap berarti mulai dari angka berapa bilangan genap? 2, terus 4, 6, oke. 8 dan seterusnya gitu ya. Oh iya, 10 dan seterusnya. Pokoknya nanti diterusin aja 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan apakah rumus UN-nya? Masih ingat? Apakah rumus UN-nya? UN sama dengan 2N kurang 1. 2N. Oh, ada yang ingat? 2N Kurang 2N kurang 1, bener nggak? Ayo, kalau ganjil ini rumusnya. Oke. Kalau genap gimana? 2N? Iya, hanya 2N saja ya. Hanya 2N saja. Jadi kalau dia genap, ini 2N saja. Diingat ya, ini sudah diajarkan oleh gurunya. Kakak ngulang saja. Jadi kakak tidak menjelaskan secara detail lagi gitu ya. Jadi hanya mengulang saja. Nanti kakak akan lebih detail di barisan aritmatikanya ya. Oke. Nah, ini adalah kalau ditanyakan adalah U100. Gimana kalau U100? Berarti 2 kali 100. Berapa 2 kali 100? 2000. Ayo. Gila. Ada yang mau turun kelas tuh kayaknya. 2 kali 100 dia 2000. Ayo, 2 kali 100 berapa nih?
Ya, mic-nya dinyalakan adik-adik. 200. Oke, it's easy ya. Ya, oke, ini Iya. no problemo lah 2 kali 100 ya. Artinya no solito ya. Very very easy lah. Oke. Lanjut. Nah, yang berikutnya adalah pola persegi. Ya, pola persegi. Kita ngulang-ulang sedikit nih tentang pola-pola. Jangan sampai adik-adik lupa gitu ya. Oke, pola persegi itu gambarnya kayak gini. Ya, dikatakan dia pola persegi ya. Nah, gitu ya. Nah, oke. Sorry. Oke ya. Nah, dikatakan dia pola persegi itu gini bentuknya. Nah, gitu ya. Nah, ini dikatakan pola persegi. Kenapa pola persegi? Karena dia berbentuk sebuah persegi. Nah, ini. Nah, gitu ya. Bentuknya persegi, ini juga persegi. Oke. Nah, kalau dia pola persegi, maka UN sama dengan apa? Yang sudah dipelajarin? UN sama dengan? Ayo. Nah, ini kayaknya pada lupa semua ini. Gimana ini ceritanya nih pada lupa nih? Bingung Kak. Bingung? Oke. Ke atas berapa? Hitung aja ke atas berapa? 1, 2. Berarti ini adalah 2 kali ke kanan berapa? Kali 2 ya. Atau bisa saya buat adalah 2 kuadrat. Gitu ya. Nah, ini kayaknya kakak harus ngulang-ulang nih. Oke. Ya apa nih? Ini ke atas berapa ke atasnya? 1, 2, 3. Berarti 3. Ke kanan berapa? 1, 2, 3. Maka 3 kali 3. Berapa 3 kali 3? 3 kuadrat. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kakak buat bulatannya sampai N ya. Ke atasnya itu sebanyak N. Ke kanannya itu sebanyak N. Maka ini adalah N kali N gitu ya. Atau disebut dengan N kuadrat. Nah, inilah disebut dengan pola suku ke N. Atau bisa kita buat UN sama dengan N kuadrat. Gitu ya. Paham? Coba kakak tanya, berapakah U7? Berapa Kak? Berapakah U7? U7. Ah, 1. ayo. Berapa U7? Berarti sama dengan? Titit. Ini kenapa kok kayaknya pusing ini? Ayo berapa? UN sama dengan N kuadrat. Berarti kalau ini saya ganti 7 berarti sama aja dengan apa? Berapa Kak? Kalau saya ganti N yang jadi angka 7 berarti sama dengan 7 kuadrat dong. Ya enggak? Ya, Nah, maka U7 sama dengan 7 kuadrat. Berapa 7 kuadrat? Berapa 7 kuadrat? 14. 14. Siap-siap tuh dilihat Ibu Barka. Yang 14 akan turun kelas. Oke ya. Siap-siap. 7 kuadrat berarti 49. Oke, waduh. Nah, ini Ibu Barka nanti dicatat tuh ya siapa yang jawab 14. Tapi nggak apa-apa ya. It's okay. Dek, salah di sekarang nggak apa-apa ya. Saya hanya segiting aja buat turun kelas ya. Salah sekarang nggak apa-apa, namanya belajar ya. Artinya adik-adik berani menjawab itu yang lebih penting ya. Salah itu urusan belakang, tapi berani menjawab itu penting. Dibandingkan yang nggak jawab, nggak tahu dia ngerti atau enggak gitu ya. Setidaknya nanti pada saat berikutnya, oh 7 kuadrat kata kakak Primagama, Kahan 49 bukannya 14 ya. Oke. Oke. Yang berikutnya pola persegi panjang. Ya. Pola persegi panjang. Oke, kalau pola persegi panjang bentuknya gini. Ya, kalau saya gambarkan persegi panjang itu gini. Oke. Gini. Nah, ya. Oke. Nah, ya. Ini namanya persegi panjang. Kenapa? Karena bentuknya adalah mirip persegi
Panjang. Ya. Cuma dia disajikan dalam bentuk bulat-bulat gitu ya. Oke. Ya. Masih ingatkah rumusnya? Pola persegi panjang? Masih. Masih. Apa rumus UN-nya? UN sama dengan UN sama dengan ditungguin. UN sama dengan benar, UN sama dengan ayo, ada catatan kan pasti ya. Coba buka deh catatannya yang sudah diberikan oleh ibu gurunya gitu ya. Harusnya tahu. Ayo, pola persegi panjang. Kalau lupa gini deh, kita bahas deh kalau lupa ya. Ke atas itu 1. Oke. Ke kanan itu 2 gitu ya. Gimana? Maka yang ini 1 kali 2. Yang ini ke atas berapa? Ke atas berapa? 1, 2 gitu ya. Ke atasnya 2, ke kanannya berapa? Berapa kanannya? 3 gitu ya. ada Oke. Ke atas berapa nih? Ke atas nih yang sebelah sini nih. balik hadir. Ke atas berapa? 3. Oke. Ke kanannya berapa? 4. 4. Maka 3 kali 4. Nah, sehingga kalau misalkan ke atasnya dia sama dengan N, berarti ke kanannya lihat nih, perhatikan. Kalau 3 jadi 4, berarti nambah 1 kan ya? 2 jadi 3, berarti bertambah 1. 1 menjadi 2, berarti tambah 1. Maka kalau dia N menjadi N tambah 1. Gitu ya? Nah, sehingga kita bisa dapat UN sama dengan N buka kurung N tambah 1. Sehingga rumus UN adalah N buka kurung N tambah 1. Ini untuk rumus suku ke N ya. Oke. Paham sampai situ? Oke. Kalau paham coba deh kakak tanya, berapakah U8? Yuk. Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Berapakah U8? Hadiahnya naik haji. Wah. Iya, bila mampu ya. Oke. Yuk. Silahkan. 8. Rumusnya apa tadi? Bila mampu. Nah, ini berarti UN sama dengan N plus 1 gitu ya. Ditanya U8. Adik-adik tinggal gantikan aja angka N-nya dengan angka 8. Huruf N-nya dengan angka 8. Oh, berarti ini huruf N jadi 8 gitu ya. Buka kurung. N-nya ganti dengan angka 8. Tambah 1. 8. Paham ya? Jadi kalau tanya UN, maka dia tinggal gantikan huruf N ya dengan angka 8. Oke, berarti berapa nih? 8 kali 8 tambah 1 berapa? 8 tambah 1? 9. Berapa 8 kali 9? Alif nakal alif. Nakal. Ayo. Alif. Berapa 8 kali 9? Nakal. 72. Oke, maka U8 sama dengan 72. Gitu ya. Lanjut. Dua lagi nih yang sudah dipelajarin ya. Saya ulang-ulang sedikit lah ya. Nah, yang ketiga, yang berikutnya adalah yang kelima nih kayaknya ya. Yang kelima pola segitiga. Adik-adik, kalau kalian ketemu pola segitiga itu sebenarnya gini, ya. Kalau adik-adik punya suatu gambar, Assalamualaikum. nah gitu ya, gini. Nah, ini dia gambarnya. Gambar apa nih? Gambar apa ini? Ini gambar apa? Ini nih yang saya gambar. Gambar apa kayak ini? Kelihatan gambarnya? Tidak. Kelihatan ya? Hah? Nggak kelihatan? Tidak.
Aduh. Katik Kak. Oke, jangan-jangan kalian nggak ada presentnya. Bentar ya. Dari tadi nggak ada Nggak tahu tampilan. Kak, nggak ngerti. Nah, sekarang kelihatan nggak gambarnya? Gambar apa? Bola segitiga. Iya, gambar Gambar apa tuh? persegi panjang. Persegi panjang. Oke ya. Sekarang masuk pola segitiga, gambarnya persegi panjang. Nah, kalau kakak tambah garis di sini nih. Nah, tambah garis ini. Panjang. Gambar apakah yang ini? Separuhnya ini. Jadi segitiga. Oke, kita balik lagi ke depan tadi. Ini pola persegi panjang gitu ya. Pola persegi panjang tadi rumusnya apa? Ini ya. UN sama dengan N. Ya, UN N plus 1 ya, N tambah 1 ya. Sehingga adik-adik kalau dia masuk ke pola persegi segitiga, kalau pola persegi panjang UN sama dengan N buka kurung N tambah 1. Ini pola persegi panjang. Tetapi kalau pola segitiga, persegi panjangnya dibagi 2. Gitu ya. Nah, kalau persegi panjangnya dibagi 2, ini tinggal dibagi 2. Wah. Nah, inilah rumus dari UN untuk pola segitiga. Gitu ya. Nah, coba kalau kakak tanya berapakah U10? Bisa jawab? Berapakah U10? Berarti gantikan saja setiap huruf N dengan angka 10. Oh, berarti ini adalah 10 buka 10 kurung. N tambah Nah, berarti 10 tambah 1 bagi 2 ya. Nah, pada saat kita ketemu soal kayak gini, ternyata ada yang bisa dicoret. Nih, yang ini nih. 10 dengan 2 bisa dicoret ya. Nah, maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa nih? 5. Oke. Maka ini adalah 5 buka kurung 10 tambah 1 berapa? 11. 5 kali 11 berapa? 5 kali 11? 55. Oke, is easy ya. Paham? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke Fibonacci. Kita ini aja. Oh ya, Fibonacci belum ya. Fibonacci ya. Sekali saya jelaskan juga biar adik-adik semuanya paham ya. Jadi setelah ini nggak bingung lagi gitu ya. Nah, kalau Fibonacci ini gampang nih. Jika dia punya suatu pola, ya, pola pertama, misalkan, ya, ada pola kedua. Nah, maka kalau ditanya adalah pola ketiga, gitu ya. Pola ketiga ini bisa kita cari dengan cara U3 tambahkan aja pola pertama ditambah dengan pola kedua. Itu untuk suku ketiga, gitu ya. Nah, terus bagaimanakah dengan pola keempat? U4. Nah, kalau U4 sama, ya, kalau dia pola keempat berarti ya, yaitu adalah U4 sama dengan 2 pola sebelumnya. Berarti U2 tambah U3. Nah, berarti U2 tambah U3. Begitupun seterusnya. Jadi kalau tanya U5 berarti U3 tambah U4. U6 berarti U4 tambah U5 dan seterusnya. Ya. Coba nih. Kalau kakak buat misalkan berapakah 3, 4, maka di sini berapa nih? Pakai rumus Fibonacci. 5. Oh, 5. Yuk, U3 tadi adalah suku pertama tambah suku kedua. Berarti ini tambah ini. Nah, 7. Terus berapakah pola di sini nih? Nah, berarti kalau pola situ 11. Oke, tambahin 11. Itu Fibonacci namanya. Berapakah yang di sini? 18.
18. Nah, kalau polanya kayak gini disebutlah dengan pola Fibonacci. Paham sampai situ? Apa Nah, Kak? ya. Paham sampai situ? Paham ya? Nah, Hai, kenapa Kak? Oh, oke. Nah, kalau adik-adik paham sampai di situ, saya lanjutin ke materi hari ini ya. Oke. Nah, pelajaran hari ini yaitu adalah pola barisan aritmatika ya. Nah, ini materi inti kita hari ini ya. Nah, dikatakan dia barisan aritmatika contohnya gini. 2, 5, 8, 11 dan seterusnya. Ini dikatakan barisan aritmatika. Mengapa barisan aritmatika? Karena dia punya selisih yang sama. 2 ke 5 selisihnya 3. Ya, plus 3 ditambah 3. 5 ke 8 itu ditambah 3. 8 ke 11 tambah 3. Nah, ya. Kalau nambahnya sama seperti ini, nambahnya nambah 3, 3, 3 dan seterusnya, maka disebut dengan barisan aritmatika. Paham ya? Paham sampai situ? Misalkan kayak gini. 20, 18, 16, 14 dan seterusnya. Kalau dia gini juga perhatikan. Ini 18, 20 ke 18 kurang 2. Ini kurang 2. Ini kurang 2. Kalau dia ngurangnya sama, maka ini disebut dengan barisan aritmatika. Paham? Oke, kita ulangi. Barisan aritmatika tadi adalah yang pertama, jika nambahnya sama. Berapapun itu, mau nambah 2, nambah 3, nambah 4, nambah 5 dan seterusnya. Kalau nambahnya sama, maka barisan aritmatika. Terus kalau dia ngurangnya sama, maka itu disebut juga dengan barisan aritmatika. Ya. Nah, untuk barisan aritmatika adik-adik ada 2 cara penyelesaian, ya. Barisan saya buat BA, barisan aritmatika. Ada 2 cara penyelesaian. Ya. Suku ke n. Untuk menentukan suku ke n, barisan aritmatika yang pertama ada yang namanya cara biasa, cara rumus. Yang kedua ada yang namanya cara smart, ya. Ada cara biasa, ada cara smart. Cara biasa kita pakai rumus. Cara smartnya kita pakai trik yang berbeda, trik lain gitu ya. Oke. Saya mulai dari yang biasa dulu. Saya mulai dari cara biasa. Oke. Kalau dia cara biasa, maka untuk rumus suku ke n itu sama dengan A yang tadi di depan ya. Sudah dijawab oleh temannya. A plus n kurang 1 kali B. Oke. Ini rumus suku ke n. Rumus suku ke n itu adalah UN sama dengan A plus 1 kurang A plus n min 1 kali B. A itu disebut dengan suku pertama. Atau mudahnya gini, yang dikatakan A itu adalah yang di depan. Inilah disebut dengan yang namanya A. Yang inilah disebut dengan yang namanya A. Apa itu A? A tadi adalah suku pertama, suku yang berada di depan. Paham sampai situ? Paham, Pak. Paham. Oke. Ya. Terus ada lagi di sini ada B-nya. Ya. Kalau dia B itu disebut dengan beda atau selisih. Nah, B itu bisa disebut dengan beda atau disebut dengan selisih. Bagaimana cara mencari B?
B itu adalah suku kedua dikurang suku pertama. Nah, kalau di sini yang disebut dengan B-nya adalah ini nih. Nah, ini beda namanya. Ya, ini disebut dengan B. Bagaimana cara mencarinya? 5 kurang 2. Ya, cara mencari angka 3 ini adalah 5 kurang 2. Paham sampai situ? Oke. Coba kalau kakak punya soal kayak gini nih. Berapakah B-nya? Nggak ngerti. Belum paham? Oke, kakak ulang. Kalau belum paham, kakak ulang secara lebih pelan lagi. Oke. Gap alok bang, gap alok. Nah, kalau dia yang seperti ini, yang dikatakan beda itu adalah yang ini nih, yang di bawah sini, selisihnya. Bagaimana cara mencari selisih? Kembali pelajaran kelas 4 SD, yaitu adalah 5 kurang 2, berarti sama dengan 3. Itulah dinamakan selisih. Paham ya? Paham. Oke, kalau yang ini, pertanyaan kakak, berapakah bedanya atau berapakah selisihnya? Untuk soal ini nih. Nah, soal yang berada di kotak hijau. Berapakah selisihnya? 20 dikurang 18. Terbalik dong. 18 kurang 20. Sudah kita hitung. Ini hasilnya gitu ya. Berarti adanya 18 kurang 20. Berapakah nilainya? Negatif 2. Paham sampai situ? Paham. Adik-adik boleh screenshot dulu deh, ya. Kalian screenshot dulu untuk pelajaran hari ini ya. Untuk sebagai catatan, nanti dicatat ya, diulang ya. Oke. Yuk. Kakak lihat di sini deh. Nah. Oke. Mari ya. Jadi kakak agak jauh dikit nih langkahnya. Jadi tadi ada angka pertama adalah 3, 5, 8, 11 dan seterusnya. Ingat rumusnya tadi, ya, rumusnya tadi. UN sama dengan apa rumus tadi? A ditambah N kurang 1 kali B ya. Nih, ini soal yang tadi. Coba kalau kakak tanya berapakah dari soal ini, berapakah U10? Gitu ya. Maka mencarinya adik-adik cari dulu UN. Ya enggak? Adik-adik akan cari dulu UN. Paham? Sebelum kita mencari U10, maka adik-adik langkahnya adalah cari dulu UN. Nah, bagaimana UN-nya? Gini. UN sama dengan suku pertama berapa? 3. Berapa A-nya? 3. Oke. Ditambah berapakah N-nya? Belum ya, kita dulu N ya. N kurang 1 kali B. Berapakah B-nya? 5. Oh, sorry. Ini tadi angka 2 ya, sorry ya. Ini angka 2, sorry. Beda. Di awal 2 ya. B-nya. Ini angka 2. Oke. Something wrong ya. Kok saya tulis 3 ya? Oke, di sini adalah angka 2. Berapakah selisihnya? 3. Ayo, 5 dikurang 2 berapa? 3. Maka selisihnya adalah 3, gitu ya? Nah, maka ini adalah 2 ditambah dengan 3 kali N berapa? 3 kali N? 3 N. Terus 1 kali 3? 3. Maka min 3 karena ada tanda negatif ya. Oke. Nah, sehingga adik-adik N-nya bisa dimajukan ke depan. Oh, berarti adalah 3N ditambah dengan 2 dikurang 3. Oke. Berapa jadi UN-nya? 3N. 2 kurang 3 berapa?
2 kurang 3 berapa? Satu. Min 1. Inilah rumus Negatif, UN. negatif, negatif. Ya, ini baru rumus UN. Nah, kalau yang ditanyakan U10 gimana, Kak? Masukin aja. Kalau dia U10 sama dengan 3 kali 10 kurang 1. Oh, berapa 3 kali 10? 30 kurang 1. Berapa jadi? 29. Paham sampai situ? Oke. Yo, silakan kalau mau screenshot, screenshot dulu, ya. Di screenshot dulu. Oke, kalau sudah kita masuk ke soal yang tadi. Ada pertanyaan sampai situ? Oke. Tidak ada. Nah, ya. Kita lihat ke soal yang ada di sini nih. Nah, gitu ya. Soal ada di sini. Nah, ini dia. Kita mulai dari ini aja dulu deh. Yang lebih simpel. Oke. Ya. Set, ini soalnya. Perhatikan baik-baik. Dia ada soal 3, 6, 9, 12. Oke ya. Dan seterusnya. Perhatikan soalnya. Coba tentukan rumus suku ke N. Nah, dia pertanyaannya hanyalah tentukan rumus suku ke N, ya. Hanya suku ke N-nya saja. Paham? Oke. Nah, coba nih, kakak mau tanya dulu nih soal ini. Berapakah A-nya? Berapa A-nya? 3, oke. Berapa B-nya? A-nya 3, B-nya berapa? 3. B-nya 3. 3. Ya. Pertanyaannya adalah, oke, B ini kalau kalian bingung, B ini carinya adalah 6 dikurang dengan 3 sama dengan 3. Oke. Sehingga kalau yang ditanya adalah UN, UN sama dengan apa rumusnya tadi? Apa rumus UN? Sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Oke. A-nya tadi berapa A-nya? Tinggal dimasukin aja. 3 ditambah N-nya nggak ada kan ya? N kurang 1. B-nya berapa? Berapa B-nya? 3. Oke. Nah, sehingga 3 sini tetap kan ya? 3 ditambah ini nih, N kali 3 berapa? N kali 3 berapa? 3N. Min 1 kali 3 berapa? 3N. Kurang 3. Oke. Ada yang bisa kita zoret? Ada ya? Yang ini nih, ini bisa kita zoret. Iya, 3 dengan min 3 ini habis ya. Maka jawabannya adalah UN sama dengan sisanya adalah 3N. 3N. Paham sampai situ? Oke. Ini cara biasa ya. Nah, menentukan rumus suku ke N dengan cara biasa seperti itu. Oke. Kakak akan jelaskan bagaimana metode SMART. Ya. Metode SMART artinya dengan cara yang lebih cepat. Oke. Nih, perhatikan. Ada angka 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Pertanyaan dari soal ini adalah berapakah UN? Nah, maka adik-adik, cara menyelesaikannya, berapakah di sini selisihnya? Berapakah selisihnya? 3 atau plus 3 kan ya? Oke. Nah, maka cara jawabnya gini.
Kalau selisihnya sama dengan 3, maka adik-adik tinggal kalikan aja. 3 berarti 3N. Oke? Gimana dengan yang di sini, Kak? Yang di situ caranya adalah 3 kalian kurangkan dengan 3. 3 kurang 3 berapa? 3 kurang 3 berapa? Habis. Maka nggak usah diisi dong, karena sini habis kan? Maka dapat rumusnya UN sama dengan 3 3N. Ada pertanyaan di situ? Ada pertanyaan di situ? Artinya kita tidak pakai rumusnya, tetapi pakai rumus cepat. Caranya adalah cukup perhatikan selisihnya berapa, gitu ya. Maka UN itu sama saja dengan 3 dikali N, ya 3N ditambahkan dengan selisihnya. Oke, coba kita cek lagi soal berikutnya. Nah, ini dia nih, ya. Ini dia. Soalnya adalah soal seperti ini. Soalnya adalah 2, 5, 8, 11, 14 sampai dengan UN. Ya, sampai dengan UN. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Adik-adik, kalau ketemu soal seperti ini ya, bisa kita selesaikan rumus UN itu dengan cara cepat boleh, ya. Kenapa saya bilang boleh? Karena soalnya pilihan ganda. Oke, kalau soal pilihan ganda, maka adik-adik boleh selesaikan pakai cara cepat. Tetapi kalau soalnya esai, itu tergantung instruksi dari guru kalian. Kalau kata guru kalian boleh pakai cara cepat, maka pakailah cara cepat. Tapi kalau kata gurunya harus jalan, maka gunakan jalan. Oke, yuk. Karena soalnya pilihan ganda, maka kita bisa selesaikan dengan cara cepat. Yuk, bagaimanakah cara menentukan UN? UN itu sama dengan, coba lihat, berapakah selisihnya? Berapakah selisihnya? Berapa selisihnya? 2 ke 5? Ayo. Bisa dijawab? Selisihnya adalah ini loh. 5 kurang 2. Oke, plus 3. Nah, kalau kita sudah punya selisih seperti ini adik-adik, maka berikutnya adalah tinggal kalikan aja nih. Oh, kalau dia plus 3 berarti jadinya apa? 3N. Oke, ditambah. Coba kita lihat sebelahnya. Tambahnya gimana? 2 kurang 3. Kalau adik-adik bingung, kakak tuliskan lagi. Berarti 2 kurang 3. Oh, maka rumusnya adalah 3N. 2 kurang 3 berapa? Berapa 2 kurang 3? Berapa 2 kurang 3? 1 atau min 1? Min 1. Min 1. Maka jawabannya yang mana? A, B, C, atau D? A, B, C, atau D? Ayo, udah dapat di rumusnya. UN sama dengan 3N min 1, berarti A, B, C, atau D? Oke, kayaknya ini pada belum semangat gitu ya. Oke, nih berarti kalau ini kan sudah jelas ya, UN sama dengan 3N min 1. Oh, berarti jawabannya adalah A, gitu ya. Paham ya? Oke deh. Kakak pengen lihat dulu deh. Gimana semangatnya? Yuk. Bagi adik-adik nih yang sedang belajar gitu ya. Yang sedang belajar, biar semangat belajarnya hari ini. Yuk. Silakan tulis di kolom chatnya semangat. Yuk, gerakan tangannya, ya. Tuliskan di kolom chatnya semangat. Yuk. Oke, contohnya semangat. Oke. Ayo. Nah, gitu, ada Iswatul ya, Cindy Aurelia Putri, iya, Budin ya, ada Budin, ada Rival, Rival juga ya, Nabila ya, semangat. Oke, Rizky semangat. Oke, nah, sip. Oke ya. Nah, jadi gerakan tangannya gitu ya, gerakan tangannya biar kita semangat. Oke ya. Oke,
Nah, ada Nadil Yosfaat. Nah, gitu ya. Semangat Nur Halimah, semangat. Oke. Nah, ini ada baring absen ya. Oke. Ada. Nah, lanjut. 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 Ah, kayak gitu dong. Kalau ditanya lanjut, lanjut. Jadi adik-adik silakan keluarkan suara merdunya gitu ya. Biar kakak kedengeran gitu ya. Saya nggak ngerti nih kalau kalian diam, saya nggak tahu kalian paham atau nggak paham gitu ya. Jawab aja. Misalkan salah pun kita perbaiki, gitu ya. Kalau salah berarti saya nggak tahu bahwa kalian belum paham. Tapi kalau kalian diam, kakak nggak tahu nih kalian paham atau takut atau malu gitu ya. Oke. Yuk, lanjut soal berikutnya. Perhatikan. Nah, ini juga nih. Ya. Sengaja kakak ambilkan soal seperti ini, ya. Kenapa? Karena dari beberapa saya ngajar di beberapa tempat gitu ya. Pada saat saya ajarkan pakai apa nih soalnya yang biasa, yang selisihnya positif, itu masih gampang. Tetapi kalau sudah mengarah ke bilangan bulat ya, bilangan bulat itu sudah ada something wrong di situ ya. Ada yang belum paham. Oke, kakak tanya dulu deh. Sebelum kita masuk ke soal ini, kakak mau tanya dulu bilangan bulatnya. Kalau misalkan min 2 dikurang 1 berapa hasilnya? Yuk, bilangan bulat kelas 7. Berapa? Min 3. Oke, sip. 2 dikurang dengan min 2. Berapa hasilnya? Mantap. 4. Oke. Ya. Min 7 ditambah 1. Berapa hasilnya? 6. Min 8. Min 8? 6. Min 6. Oke. Min 6. Itu 4 misalkan 4 ya, 4 dikurang dengan 8. Min 4. Min 4. Oke. Ya. Min 4. Ini konsep ya. Ini konsep untuk belajar belajar ini artinya adik-adik harus paham bilangan bulat. Oke. Kakak tanya dulu deh. Kakak tanya dulu. Kalau ini suku pertamanya berapa A-nya dari soal ini? Berapa A-nya? 5. Oke. 5. B-nya berapa? 2. 2. B-nya. Ingat cara mencari B tadi gimana? 3. Cara mencari B tadi gimana? Ayo. B sama dengan min 2 dikurang 5 gitu ya. Jadi ini yang sebelah sini yang ini min 2 dikurang 5. Berapa min 2 kurang 5? 3. Ayo. Min 2 kurang 5. Tadi ini bisa. 3. Kok 3? 3. Ayo. Min 7. Ya. Oke. Di situ tuh. Jadi hati-hati ya pada saat kita belajar tentang ada dia B-nya kembali ke bilangan bulat, hati-hati. Ada negatif-negatif itu harus hati-hati ya. Nah, jadi di sini adalah min 7 min 2 dikurang 5. Kalau biasanya diajarkan oleh gurunya asumsinya ngutang. Udah ngutang 2, nambah lagi ngutang 5. Berarti utangnya banyak ya. Atau utangnya jadi 7 ya. Oke, ini min 7. Oke. Nah, kalau sudah kita kerjakan pakai cara biasa ya. Cara biasa karena soalnya adalah soal esai gitu ya. Maka rumusnya tadi apa? UN sama dengan A ditambah dengan N kurang 1 kali B gitu ya. Berarti A-nya berapa? 5 ditambah N kurang 1 B-nya berapa? Min 7. Oke. Berarti 5 ditambah berapa nih?
Min 7 kali N. Min 7N. Oke, min 7N. Terus berapa nih? Kurang 1. 2. 7. Berapa? Min 1 kali min 7? Min 9. 7 Berapa? tambah 9. 7. Oh, berarti min 7N-nya ke depan ya. Min 7N 5 ditambah 7 berapa? 12. Maka UN sama dengan min 7 tambah 12. Paham sampai situ? Nah, bagi yang ini cara biasanya. Oke. Kakak tambahkan juga cara smartnya ya. Cara pintarnya. Oke. Artinya dengan cara cepatnya. Kalau soalnya tadi berapa nih? 5 min 2 min 9 min 16 dan seterusnya. Coba selisihnya tadi berapa yang kita hitung? Min 7. Min 7. Maka yang ditanya adalah UN. Oke ya. Kalau yang tanya UN mudah banget. Kalau dia sudah punya min 7, turunin aja. Jadi min 7 N. Ya. Yang di sini sisanya adalah 5 dikurang min 7 ya. Maka min 7N min jadi apa? Plus. Jadi plus 12. Hasilnya sama ya. Sama. Jadi nggak pakai rumus nggak apa-apa, hasilnya tetap sama. Ini cara smartnya. Bisa dipakai kapan kak? Bisa dipakai untuk semua soal, tidak hanya soal-soal tertentu gitu ya. Semua soal bisa pakai cara smart itu. Oke. Tetapi ingat sekali lagi, kalau soalnya esai balik lagi gurunya harus pakai cara apa. Kalau kata guru cara biasa, maka ini caranya. Oke. Nah, cara biasa ini caranya. Kalau kata gurunya boleh nggak pakai cara cepat? Boleh. Ah, ini caranya. Oke. Paham ya? Sip. Sampai jam berapa? Oke. Lewat ya. Oke, satu soal lagi deh. Tempat nikmat. Oh, yang kotak-kotak. Yang ini ya? Ya? Wah. Aduh, berat kali itu. Oke, lanjut ya. Nah, ini soal ini nih, soal ini ya, oke ya. Nah, ini kalau kata Ibu Barka, ini nih soal kemarin gitu ya. Oh, kelas lain ya. Oh, oke. Nah, ini soal kayak gini, Dek, soal kayak gini. Ini soal saya ambil dari buku kalian ya sebenarnya, ada buku kalian. Nah, soal ini banyak persegi satu-satuan pada pola ke-15 ya. Nih, kakak saranin kalau nyelesaikan soal kayak gini ya, nyelesaikan soal kayak gini, benar nih ini dalam bentuk gambar. Maka adik-adik bisa rubah, sajikan dulu dalam bentuk angka. Ya, coba. Pola pertama ada berapa kotak? Ada 2 kotak. Oke, berarti. Pola kedua ada berapa kotak? 4. 4. Pola ketiga ada berapa kotak? 6. Nah, berarti kan dia 2, 4, 6 gitu ya. Nah, ini kalau ada adik ingat yang pertama tadi, ini pola apa nih? 2, 4, 6. Pola bilangan genap. Tetapi kakak ajarin, kak saya nih lupa nih rumusnya gitu ya. Kan gitu ya. Terkadang kita tuh, kak saya kalau rumusnya lupa. Oke, kalau lupa bisa kalian cari kayak tadi. Yuk, kita cari UN dulu deh. Cari UN dulu. Kalian cari UN berapa selisihnya? Berapa selisihnya? 2 ke 4 berapa selisihnya? Ayo. Berapa selisihnya 2 ke 4? 2, oke.
Maka kalau pakai cara cepat, adik-adik, turunin aja duanya. Oh, berarti 2N. Terus 2 kurang 2 berapa? 2 kurang 2 berapa? Habis. Maka rumusnya 2N yang di depan tadi ya. Yang depan tadi. Nah, sehingga kalau yang tanya adalah U15, adik-adik gampang. 2 kali 15. Oh, berapa 2 kali 15? Berapa 2 kali 15? 30. Gampangnya gini deh. 2 dikali 15.000. Wah, itu lebih cepat lagi biasanya ya. Kali 15.000 ada 2. Oh, 30.000. Berarti 30. Oke. Itu adik-adik yang bisa kakak bagikan hari ini. Ada pertanyaan sebelum kakak akhiri? Paham ya? Oke. Nah, adik-adik, itu yang dapat kakak sampaikan di hari ini ya tentang pembelajaran matematika ya. Sebenarnya materinya masih banyak yang harus kakak sampaikan di belakang soal ya. Tapi karena adik-adik akan masuk di pelajaran berikutnya setelah ini, sehingga untuk pelajaran matematika di hari ini itu kakak stopkan dulu sampai di sini. Tapi jangan khawatir ya, jangan khawatir. Bagi adik-adik yang pengen belajar lebih banyak lagi dengan kakak yang ganteng gitu ya. Oke. Nah, adik-adik tinggal undang aja kakak lagi ya. Bu, nanti belajar sama Primagama lagi. Oke, kita akan datang ya. Kita akan datang lagi, tetapi 1 bulannya hanya 1 kali ya, nggak banyak-banyak ya. Kalau sering-sering kita yang keder ya. Oke. Nah, jadi adik 1 bulan kita hanya 1 kali bisa datang ke sekolah untuk belajar bersama Kak Hans di kelas-kelas sekolah kalian gitu ya. Dan kalau kalian pengen ketemu kakak, misalkan kangen sama kakak, adik-adik tinggal jalan aja ke depan ya. Di Primagama Kenten kakak ada di sana ya. Insyaallah kakak akan bantu kesulitan adik-adik. Oke. Itu saja yang bisa kakak sampaikan. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Dan kakak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.